Di sebuah ruangan yang luas berdesain interior klasik yang dilengkapi dengan pilar-pilar tinggi, beberapa lukisan abstrak, dan patung dengan ornamen seluruhnya bernuansa putih emas menambah kesan mewah gedung ini. Di sana terdapat banyak pasang mata sedang duduk di meja bundar, baik pria maupun wanita, dengan formal dan mewahnya yang sudah jelas terlihat jika mereka bukan orang biasa, melainkan orang dari kalangan atas. Berbeda dengan pria ini, pria bersuri hitam, tubuhnya cukup kurus dan tinggi, lalu memiliki garis rahang yang tatapan mata tajam, sedang duduk santai di sofa besar dan empuk sambil menyilangkan satu kakinya seraya menyaksikan acara tersebut berlangsung dari atas balkon. Tak lupa di tangan kanan pria tersebut sedang tersemat satu batang menyala di sela jari-jarinya sekali, sedangkan di tangan kiri pria tersebut menggenggam satu gelas berisi minuman alkohol dingin yang sekali dia teguk kasar. Ya Tuhan, kata pria berpostur tinggi tersebut saat mengetahui tuannya memanggilnya. Keluarkan mobil terakhir, saya ingin menjualnya dengan harga tertinggi, perintah Taeyong. Baik Tuhan, balas pria berpostur tinggi yang menjadi ajudan Taeyong. Pria bernama Tiang tersebut kemudian kembali dengan sampai habis. Dia meniupkan bulan asapnya di atas sesekali dimainkan. Baiklah, sudah siap, siapkan tawaran terbaik Anda malam ini. Tirai akan dibuka mulai dari 3, 2, 1, buka, teriak sang pembawa acara. Tirai telah terbuka dan lekas memperlihatkan satu unit mobil antik dan mewah berwarna hitam mengkilat. Bentuknya terlihat sedikit berbeda dengan mobil pada umumnya, karena mobil ini dibuat hanya satu di dunia. Banyak para peserta lelang berbondong-bondong mengangkat nomornya. 170 juta dari pria paling depan, 190 teriak pembeli wanita paling depan. Tidak mau kalah, teriak pembeli pria di kursi belakang. Wow, fantastis, ada yang menawar lebih tinggi, kata pembeli di kursi samping. Baiklah, mobil ini terjual dengan harga 320 juta US dollar dan jatuh kepada pembeli nomor 103. Selamat untuk Bapak, kata pembawa acara yang mengetukkan palu kayu sebanyak satu kali yang menandakan jika mobil ini telah sah terjual. Kemudian dia mengakhiri acara lelang mobil hari ini. Taeyong kemudian memperlihatkan giginya rapi karena sangat senang.
Tak lupa jika Taeyong adalah seorang pebisnis kelas atas di mana kegiatan dilakukan bersama dengan kegiatan lelang mobil. Taeyong berkedok bisnis jual beli mobil mewah agar bisnis tidak tercium oleh polisi. Sudah bertahun-tahun dia menjalankan bisnis ini dan semuanya berjalan lancar dan tidak pernah ada masalah karena banyak pejabat tinggi pemerintah menopangnya. Dengan bisnis ini membuat Taeyong menjadi orang terkaya nomor 5 di dunia. Selama di perjalanan, Taeyong sedang sibuk membuka tablet miliknya untuk memeriksa grafik penjualan barang-barangnya dan bisnis mobilnya. Taeyong juga dari tadi mendengar bunyi getaran dan ponsel milik ajudannya. Maaf Tuan Davis, dari tadi menelpon saya karena ingin bicara pada Anda, kata ajudannya sopan. Diamkan saja, saya masih sibuk, tegas Taeyong. Ajudannya hanya mengangguk mengerti. Taeyong telah duduk di meja biasa, yaitu meja yang berbaur dengan orang lain. Dia malam ini tak memesan ruangan VIP seperti biasanya karena dia hanya berkunjung sebentar untuk meneguk segelas minuman alkohol dan menghilangkan penat. Dia sering berkunjung ke klub sepulang dia bekerja. Taeyong sedang menikmati minuman alkoholnya sambil menyaksikan orang-orang sedang menari di lantai dan saya juga sesekali mengetukkan kakinya ke lantai mengikuti irama musik yang cepat. Ya, jika urusan Dede telah selesai, Dede akan cepat pulang, jawabnya lagi. Kau sedang apa? Cepatlah tidur, sudah malam. Ya, Dede juga sudah merindukanmu. Sudah, ya, Dede tutup. Love you tuh. Taeyong kemudian memutuskan sambungan teleponnya. Taeyong berjalan untuk kembali ke meja. Saat dia sedang melewati sebuah meja yang letaknya di pojok, dia melihat jika ada seorang pria yang sedang berusaha untuk wanita. Namun kelihatannya jika wanita itu tidak ingin disentuh oleh pria hidung belang itu. Taeyong melihat jika wanita itu lekas berlari pergi menjauhi pria tersebut. Setelah berhasil, Taeyong hanya menggelengkan kepalanya heran. Dia sudah sering melihat kejadian orang aneh yang mabuk dan membuat keonaran di klub. Taeyong lelah sampai di mejanya dan lekas mengajak ajudannya pergi dari klub. Perkataan ibu tiri yang sukses membuat ayahnya menoleh ke arahnya. Mengapa sayang, apakah pekerjaannya terlalu berat? Tanya ayahnya lembut. Lian masih terdiam dan menunduk. Dia rasanya ingin menangis. Saat ini juga dia rasanya ingin mengadu pada ayahnya jika ibu tirinya yang telah untuk menjadi. Namun dia tahan itu. Dia tidak ingin ayahnya mengetahui masalah ini.
Betul, jongkok harus membantu adikmu, balas saya lembut. Ia lekas menepis setengah jongkok, rasanya dia ingin menangis karena sendiri juga kakak tirinya sedang melakukan terhadapnya. Jongkok tersenyum licik dan mengedipkan satu matanya seraya menggoda Yen. Ibu tidak ingin kau mengulanginya lagi ya sayang, balas ibu tirinya dengan penegasan dan tersenyum penuh arti. Jadilah penurut sayang, bisik jongkok di telinga Yen. Apakah akan pergi bekerja hari ini? Tanya ayahnya. Yen mengangguk. Hati-hatilah saat bekerja di toko, apalagi kau selalu dapat shift malam. Jika ada yang berniat jahat, tendang saja seperti yang ayah ajarkan padamu waktu kecil. Tawa ayahnya. Yen ikut tersenyum, namun alisnya mengkerut menantang ayahnya. Lekas menggenggam kedua tangan Yen sambil menatap wajah cantik anak gadisnya. Ia lekas berjongkok untuk menyamakan ketinggiannya dengan ayahnya. Ayah Yen mengangguk, kemudian Yen mulai mendorong kursi rodanya masuk ke dalam rumah untuk mengantarkan ayahnya beristirahat di kamarnya. Ayah Yen sebelumnya seorang pebisnis sukses di kota Moskow. Ayahnya memiliki perusahaan retail populer di pusat kota, namun bisnisnya bangkrut 3 tahun lalu karena dia terkena penyakit saraf yang cukup parah yang kini membuatnya menjadi lumpuh. Kekayaan keluarganya sedikit demi sedikit habis karena untuk pengobatan ayahnya. Raka cukup masuk ke dalam kamar adik tirinya itu sambil menutup pintu kamar rapat. Untuk apa kau kesini? Tanya Yen takut. Jauh tersenyum miring sambil terus mendekati tubuh adik tirinya sampai-sampai tubuh Yen terhimpit di tembok. Aku kan sudah berjanji akan mengajar kamu bagaimana caranya bekerja dengan baik di sana. Balas jongkok sambil membelai pipi Yen. Yen menggelengkan kepalanya cepat karena takut. Dia sudah tahu kemana arah perkataan kakak tirinya itu. Ia memberontak, namun tetap saja tenaganya itu tak cukup mampu untuk melawan dua besaran kekar kakak tirinya. Dia juga tidak bisa menendang adik karena kedua kakinya telah diimpit lebih dulu oleh jongkok. Mereka telah selama 2 menit. Yen telah mengeluarkan air matanya deras di kedua pipinya. Bahkan kini jongkok semakin dan satu tangannya yang masih terbalut pakaian. Itulah pembelajaran pertama yang dapat kuberikan padamu sayang, bisik jongkok sambil mengacap singkat bibir Yen. Lekas jongkok melepaskan cengkraman tangannya pada kedua tangan Yen sehingga menimbulkan sedikit bekas. Yen tidak bisa mengumpat dan marah. Tubuhnya bahkan sudah jinak karena telah oleh kakaknya sendiri. Yen terus menangis melihat jongkok pelan keluar dari